Ayub pasal 42 mulai ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Sampai di sini. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, maka saudara dan saya tidak akan bisa lebih baik. Bahkan sama dengan Ayub pun tidak bisa. Dia luar biasa. Tapi kenyataan saudara, dia belum pernah ketemu Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan 3 sahabatnya, Elifas dan sahabatnya 3. Yang berbicara itu ada 4, saudara. Saudara harus perhatikan. Yang berbicara kepada Ayub itu ada 4 orang. Dari Elifas, Bildad, sama 2. Nah, tapi saudara perhatikan, yang 1 justru yang paling muda. Itu tidak dihukum Tuhan. Yang 3 dihukum. Katakan Tuhan tadi, suruh Ayub berdoa untuk 3 sahabat. 3 sahabatnya itu. Kenapa saudara? Padahal kalau saudara dan saya perhatikan kitab Ayub, 3 orang ini Elifas dan temannya ini tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tak pernah nantang Tuhan. Membela Tuhan luar biasa. Tapi mengapa di akhirnya Tuhan berkata, kamu tidak berbicara benar tentang aku? Aneh enggak? Kenapa saudara? Karena dia membela tapi tidak pernah ketemu. Dan mereka punya pandangan dari satu sisi. Firman Allah harus dipandang dari 4 sisi. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seperti sebuah mobil harus dilihat dari depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Supaya saudara mengenal keseluruhan yang dinamakan mobil. Tapi kalau saudara cuma mengenal mobil di depan, saja seperti kata dalam tempurung itu toh. Yang satu lihat dari belakang, terus ketemu 2 orang atau 4 orang. Diskusi tentang mobil, pernah ketemu enggak?
yang namanya mobil. Semua mempertahankan pengertiannya sendiri, semua mempertahankan pandangannya sendiri, semua benar, semua betul? Amat benar, saudara. Yang dari depan mengatakan mobil tidak ada pintunya. Cuma ada kaca sama moncongnya gitu, sama lampu. Yang belakang cocok. Hampir cocok, yang belakang sama depan kan cocok dong. Hampir sama. Cuma beda sedikit. Yang lampunya nyorot, yang sana lampunya cuma merah. Hampir sama. Tapi yang kanan sama yang kiri ngotot. Mobil itu pintunya 2. Wah, enggak pernah ketemu, saudara. Tapi kalau saudara muter dari depan ke samping, ke belakang, ke depan. Kamu lihat orang 4 ini ribut kayak gitu, kamu mesem-mesem enggak? Kamu bilang, nah, kamu benar. Benar dah, benar. Kamu benar dah, benar. Lalu kamu juga katakan, tapi kamu salah. Kamu ini bagaimana sih? Benar apa salah? Benar juga salah. Salah dilihat dari keseluruhan, benar dilihat dari bagianmu. Itu firman Tuhan. Maka dari itu kita harus mengenal keseluruhan. Kenapa, saudara? Saya diajar Tuhan juga begitu. Saya dari GKI. Saya bilang, ini gini. Tuhan bilang, benar. Pertama kali saya itu senangnya apa? Dibenarkan. Jadi saya senang. Habis itu Tuhan bilang, akhir-akhirnya Tuhan bilang, tapi salah. Benar apa salah? Benar, tapi salah. Kok aneh sih Tuhan? Memang begitu Tuhan bilang. Ceritain satu-satu benar. Tapi coba kamu naik ke atas. Firman Tuhan yang lain berkata apa? Salah ya Tuhan. Salah. Tapi kesalahan itu jangan kamu pakai sebagai patokan. Lalu kamu menyalahkan. Salah. Gak bisa. Itu menjurus kepada kesombongan. Maka dari itu saudara belajar. Sebab apa yang dikatakan Agung tadi, itu normal, saudara. Saudara susah, makanya saya dari permulaan 2 hari ini saya berkata, lepas dulu, jangan ngambil keputusan. Jangan membatasi dengan frame-mu itu. Jangan mulai mikir, kalau sudah mulai mikir, mosok begitu, mosok gini. Sudah kamu ngomong sama jiwamu, caranya ngomongin. Jangan bantah dulu. Terima dulu, nanti akhirnya bagaimana setelah tahu semua. Saya dididik Tuhan juga begitu, saudara. Nggak tahu. Tuhan bilang, diam. Terima. Tunggu. Saya pernah didiamkan, saudara. 6 hari 6 malam. Yang suruh pergi ke retreat sendiri pengasingan itu doa puasa 40 hari 40 malam dia. Tapi mulai masuk saya lapor, Tuhan aku hadir. Bagus. Cuma ngomong itu tok. 6 hari 6 malam tidak pernah didatangi, tidak pernah diajak bicara. Enggak tahan akhirnya. Hari ke-7, ngerti dah? Hari ke-7 pagi-pagi saya hadir, tetap konsekuen, jamnya tepat. Saya bilang, Tuhan, sudah 6 hari 6 malam. Yang nyuruh puasa itu engkau enggak. Sekarang didiamkan gini, enggak diajak ngomong, enggak boleh ngomong sama orang lagi. Ini hari ke-7 Tuhan. Jawabannya apa? Langsung dia datang, dia berkata apa? Bukan, apakah itu hamba yang setia? Gituin saudara. Langsung saya lutut nangis luar biasa. Dia tidak menegur, tidak apa-apa. Dia berkata, apakah itu hamba yang setia? Terus saya jadi seperti anak kecil, saya nangis, saya bilang, lah iya mana tahan. Kamu giniin terus. Kamu kan sudah membaca Alkitab. Berapa lama Musa naik ke atas baru aku panggil?
7 hari. Hari ke-7 baru Musa dipanggil. Bayangin. Sudah tahu firman. Sudah ngerti. Menghayati. Tapi pada waktu mengalami. Isa hilang. Mengapa? Karena belum ngalami, saudara. Kalau sudah seperti saya ngalami gini, didiemin berapa hari, ya masa bodoh. Saya kalau sembahyang sekarang, sembahyang, tidak ada Tuhan, tidak ada hadir, tidak apa-apa gitu ya. Terus saya ngomongnya malah gini, saya tahu, engkau lihat cuma pura-pura, tidak lihat, tidak kelihatan, nyumput, malah ketawa dia. Itu Tuhan, saudara. Sebab Tuhan itu kadang-kadang saudara diminta apa? Manja. Kadang-kadang dia senangnya apa? Bermesraan. Kadang-kadang mendidik. Kadang-kadang seolah-olah sengaja kamu dibiarkan jatuh dalam dosa. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau. Jawabannya aneh lagi, saudara. Jawabannya apa? Kalau kamu tidak ngalami, bagaimana kamu bisa mengerti orang lain? Rasanya kayak apa? Loh kan itu dosa toh Tuhan. Wong aku ini sudah punya istri. Aku kok seneng orang ini kan dosa Tuhan. Dosa enggak? Dosa toh? Mau ngalami enggak? Hah? Yang menetapkan kamu atau Tuhan? Ya wis toh. Saya itu tidak mau. Seolah-olah itu dicemplung. Tapi memang tidak dimasukkan gitu enggak. Karena saya tidak nurut sama Tuhan, melanggar firman. Setan menuntut saya harus masuk dalam perbuatan dosa. Tuhan seolah-olah tidak bisa menolong. Saya teriak-teriak doa puasa setengah mati, saudara. Jawabannya Tuhan apa? Alamina. Aneh gak? Alamina. Wah, rasanya roh, jiwa, tubuh bertentangan. Tiap hari bertentangan. Lalu jadi tingkah lakunya aneh. Suka marah. Salah serba salah. Itu orang dosa. Tahu berbuat dosa, tapi orang mau benar. Jadi kalau gitu itu, lalu dia bilang, Pak saya kok gini Pak. Saya mesem aja. Saya bilang, itu normal, itu biasa. Nah orang lalu bilang, Pak Yusa sih gak pernah ngalami. Pak Yusa hidupnya kudus. Siapa bilang? Aku lebih kotor daripada kamu. Duh, Anda pernah jatuh dalam perzinaan? Pernah. Sebelum jadi hamba Tuhan. Sebab aku sudah bilang. Kalau aku kau panggil. Aku tidak mau jatuh. Kalau aku masih jatuh. Aku tidak mau jadi hambamu. Jadi kamu mau diproses dulu. Ya. Saya diproses 33 tahun. Jatuh bangun bakar karuan. Baru Tuhan bilang. Sekarang. Keluar. Tutup praktek. Nah. Tutup praktek. Ya. Ngapain? Nginjil. Terus? Ya sudah. Siapa yang ngasih makan saya? Aku. Bagaimana caranya? Gak usah tahu. Bayangin, saudara. Nah, itu memang begitu. Tuhan maunya begitu, saudara. Nah, lalu jangan tergesa-gesa. Kalau Tuhan sudah panggil, kamu tahu persis saya dipanggil. Oke, saya bilang. Oke, itu langsung, jangan langsung. Besok tutup praktek. Jangan. Harus tanya. Kapan? Sebab Tuhan itu tidak pernah ngomong sekaligus dijabarin. Saudara. Satu perintah perkataan
kamu turuti dulu, baru nanti datang lagi. Langkah kedua. Turutin, datang langkah ketiga. Saudara, bangsa Israel pada waktu dituntun keluar, Tuhan tidak mengatakan apa? Langsung ke Kanaan. Jalannya cepat, pendek. Tidak. Bawa puter Musa. Kenapa Tuhan? Siapa tahu dia nanti menyesal. Loh, lucu tau. Jangan. Loh, firman Tuhan tuh aneh-aneh, saudara. Tuhan maha tahu, tapi kok jangan. Nanti umatku nyesel. Loh, kan seperti orang tidak tahu toh. Makanya saudara itu harus kenali Tuhan luar biasa. Tadi saya ngomong sama Agung, wah saya dapat firman bagus. Makanya saya itu belajar terus ngomong dengan orang lain itu saya dapat saudara. Jangan dikira bahwa saya ini sudah super dah. Saya sadar saya itu bodoh dan cawan harus terbuka terus, diisi terus. Dia berkata apa? Betul Pak, kasih itu menutupi segala kesalahan. Coba saudara, kalau Tuhan itu maha tahu, lihat kamu setiap hari buat salah enggak? Lalu kamu dilihat salahin terus. Kan dia seharian dari bangun dari pagi sampai malam sampai pagi lagi murka terus. Sebabnya dia berkata apa? Daud berkata apa? Tuhan itu gampang sekali murka. Gampang sekali murka. Nah ya. Lah kalau gampang sekali murka dia tidak dilengkapi dengan kasih. Jadi ini apa? Oh, setiap hari kamu mati. Lihat ini, matiin. Makanya dia kalau sama bangsa Israel bilang, Musa, minggir. Aku mau bunuh semuanya. Nanti aku mau jadikan kamu bangsa yang besar. Musa bilang, Tuhan, Tuhan. Jangan, stop, pikir dulu loh. Musa itu kalau berani negor Tuhan. Kurang ajar lah. Tuhan, ingat Tuhan, ingat. Ingat Tuhan, ingat. Yang bawa kan dari Mesir ini kamu loh ya, loh. Kalau dia maha tahu, perlu diingatkan enggak? Perlu enggak? Loh. Kalau dia maha tahu, perlu diingatkan enggak? Perlu. Kenapa perlu? Nah, karena dia belum kepengen tahu. Saudara harus sadar itu terus diulang itu terus harus ditanam. Lah buat apa kamu sembahyang buat apa? Sebelum kamu sembahyang Tuhan sudah tahu belum? Udahlah kamu buat sembahyang buat apa? Mengingatkan. Apakah dia pelupa? Nah, karena dia belum kepengen. Ini saudara harus sadar. Makanya hidup dengan Tuhan kalau kamu kenal saudara. Rileks, tenang, ngadepi apa saja. Tidak pernah takut. Santai. Kenapa saudara? Karena apa? Tuhan berkata, kalau segala sesuatu kamu hadapkan Tuhan, justru apa yang kamu inginkan itu nanti akan kesampaian. Nah, ini. Tapi ada waktu, ada jarak yang saudara harus tunggu. Dan ada kerelaan untuk saudara menantikan. Sebab Alkitab di samping mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah mu. Tapi jangan dilupakan langkah-langkah orang yang berkenan. Jadi bagian saudara dan saya, bagaimana melakukan bagianmu supaya saudara dan saya berkenan kepada dia. Meskipun kadang-kadang keluar dari jalur, tidak apa-apa. Itu lumrah. Sebabnya masih hidup di dalam daging. Makanya semua saudara, kalau kamu sudah punya motivasi yang benar,
nanti rileks saja. Kalau kamu merasa dibiarkan, tidak ada apa-apa, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, itu kamu sudah benar. Kalau Tuhan tidak jawab, itu jawaban. Ngerti? Maksud saya ngerti. Bisa nangkep apa belum? Kalau belum ngomong. Yang belum tahu siapa? Coba angkat tangan. Nah, yang ngaku gitu loh. Sekarang gini bebas saja. Jadi kalau kamu belum ngerti, ngacung. Jadi saya ngerti. Oh, belum ngerti. Kalau kamu berdoa seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bapak, jikalau boleh, cawan ini lewat daripadaku. Betul? Kenapa Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali? Tuhan Yesus selama hidup di dunia tidak pernah berdoa lebih dari 1 kali. Ngomong langsung jadi dijawab, betul? Tapi khusus di Taman Getsemani dia berdoa 3 kali. Dijawab enggak? Enggak. Kenapa enggak dijawab? Ya itu jawabannya. Sebab jawaban Bapak sudah ada di dalam doa Yesus sendiri. Dia berkata gini toh, Bapak, jikalau boleh, cawan ini lewat daripadaku. Tetapi, jika tidak, kehendakmu yang harus terjadi. Nah, dia sudah tahu enggak kehendaknya? Tahu, harus naik ke kayu salib. Buat apa dijawab? Wong Bapak itu enggak cerewet. Nah, Bapak lihat, nah kamu sembahyang dewek ya. Wis ngerti dah. Nah, wis ngerti ya, wis gak usah jawab dah. Tidak tak jawab. Kamu tahu dah. Itu jawaban dah. Iya. Sudah dah, jalani aja. Makanya setelah 3 kali Tuhan berdoa tidak dijawab, Tuhan tahu. Ya harus masuk dalam kehendak Bapa. Maka dari itu kalau saudara berdoa, saudara belum tidak dijawab, itu ada beberapa kemungkinan. Karena waktunya belum tiba. 1, karena Tuhan tahu, tidak usah dijawab. Toh ya nanti jalanmu memang begitu, wis bener, sudah bener. Jadi tidak perlu dijawab. Yang ketiga, dibiarkan terjadi supaya kamu belajar. Kamu mendahului Tuhan. Nah, susah toh? Wah, kemungkinannya kok banyak, Pak. Lah yang mana? Nah, terus kepinginmu apa? Ya ditunjuki gitu loh, Pak. Ceklek gitu. Tidak bisa. Tuhan tidak mau gitu. Kamu melangkah, nanti kamu sampai, kamu lihat. Oh, hasilnya gini. Oh, maksudnya Tuhan itu gini. Itu gitu. Sebab Tuhan berkata apa? Pohon dilihatnya apa? Buahnya. Tadi belum dikasih tahu. Oh, itu mangga. Oh, itu jambu. Enggak, saudara. Tuhan tuh maunya apa? Kamu lihat, tunggu sampai buahnya keluar, baru kamu tahu. Oh, gitu. Itu jambu. Oh, itu mangga. Gitu. Tuhan tuh maunya gitu. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan mau kamu bergantung 100% kepada Dia. Kamu tidak boleh percayamu diri sendiri lebih daripada percayamu sama Tuhan. Sebab kalau kamu begitu, tidak layak menjadi muridnya Yesus. Sebab paling susah itu adalah mengenali diri sendiri. Ngerti?